Maka yang terjadi pada saat itu, bertepatan waktu itu, lewatlah untanya Safwan bersama Aisyah. Si Abdullah munafik buat berita baru nih. Begitu lihat kejadian tersebut, dia mengatakan Aisyah dan Safwan berdua di unta. Tidak seperti biasanya. Tidak mungkin demi Allah dia ditunjuk Aisyah. Selamat dari itu ditunjuk Safwan. Dan si Safwan tidak mungkin selamat dari dia. Maksudnya saya sudah berzina nih. Menurut Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin suku Al-Khazraj, Aisyah melakukan perzinahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap channel Sunnah Nabi yang dari kemarin dia tidak henti-hentinya memberikan pernyataan-pernyataan atau visualisasi mengenai sejarah Islam atau sejarah Rasulullah SAW berserta para sahabat dan istri-istrinya. Yang pertama, di sini channel Sunnah Nabi memberikan uploadan terbaru mengenai Siti Aisyah yang difitnah oleh orang-orang munafik telah berzina. Dimana kita ketahui bersama cerita ini fenomenal dan diketahui banyak kalangan mengenai pemfitnahan yang dilakukan orang-orang munafik terhadap Siti Aisyah, sehingga membuat Rasulullah SAW tidak tenang mengenai fitnahan tersebut. Dan di samping hal itu, ketika kita melihat beberapa video-video yang diupload oleh Sunnah Nabi ini, tidak lain tidak bukan hanya untuk menyudutkan dan memelintirkan cerita yang sebenarnya, atau mereka mendukung pemfitnah-pemfitnah dan kaum munafik yang telah menebarkan berita bohong mengenai Aisyah berselingkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini menunjukkan teman-teman bahwa kisah itu, riwayat itu memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang biasa, common human, layaknya seperti kita. Namun dia adalah seorang Rasul dan kita manusia biasa sebagai hamba Allah. Bedanya di situ. Ketika berperang Rasulullah terluka. Ketika Rasulullah dibohongi, Rasulullah juga tidak tahu. Ketika Rasulullah dikhianati juga tidak tahu sebelum ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditegur oleh Jibril. Berapa kali Rasulullah dikhianati? Berapa kali Rasulullah dibohongi? Tetapi tidak tahu. Rasulullah pernah ditipu oleh Abu Jahal, ditegur oleh malaikat Jibril. Nah, fenomena yang diangkat dan divisualisasikan oleh Sunnah Nabi atau channel Sunnah Nabi ini mengatakan bahwa berita perselingkuhan Siti Aisyah itu adalah benar. Pemandangan Aisyah dan Safwan bin Al-Mu'attal memasuki kota Madinah merupakan keanehan yang luar biasa mengingat situasi dan budaya yang berlaku. Insiden itu membuat orang-orang membicarakannya meskipun pasangan itu membantah melakukan kesalahan. Tentu saja tidak ada apa-apa di antara kita. Allah adalah saksi kami. Menurut Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin suku Al-Khazraj, Aisyah melakukan perzinahan. Nabi mengatakan bahwa setiap kali seorang pria dan seorang wanita berduaan saja, setan ada di situ sebagai makhluk yang ketiga. Saya dan teman-teman saya Hasan bin Thabit, Mistah bin Utanta, dan Hamnah binti Jahash melihat apa yang terjadi antara Aisyah dan Safwan bin Al-Mu'attal. 3 pria dan 1 wanita telah mengaku menyaksikan Aisyah berzina. Setelah hal itu terjadi, Nabi mengeluarkan hukum baru dalam Al-Quran, Surat An-Nur 24. Ayat 13 yang mewajibkan 4 saksi mata laki-laki mesum untuk menuduh zina terhadap seseorang. Kegagalan menghadirkan 4 saksi mata muslim akan membawa hukuman qadf berupa 80 cambukan bagi orang yang melaporkan zina. Dalam hal ini kesaksian seorang wanita tidak diterima, bahkan tidak dihitung sebagai setengah kesaksian. Itulah sebabnya Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk menghukum Hasan bin Thabit, Mistah bin Utanta, dan Hamnah binti Jahash dengan masing-masing 80 cambukan, karena melaporkan tuduhan zina. Muhammad tidak berani menyebut namaku di Quran, Surah An-Nur, ayat 11, karena dia tahu pengaruh besarku di antara orang-orang Khazraj. Dia bahkan tidak berani memberiku hukuman 80 cambukan itu. Karena apa? Mereka ini memang benci kepada Rasulullah. Jadi apapun yang mengandung unsur-unsur kejelekan Rasulullah, mereka akan angkat dan mereka akan blow up tanpa mereka menelusuri kisah yang sebenarnya. Ya beginilah orang-orang yang mengikuti kata Panji Gumilang bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad. Ya Allah. Jadi Panji Gumilang ini wajib ditangkap karena sudah mengatakan Al-Quran adalah perkataan Nabi Muhammad, sehingga membuat orang-orang misionaris bangga dengan statement tersebut. Mereka membuat kerusakan dan mereka membuat fitnah-fitnah terbaru mengenai Nabi Muhammad dan keluarganya. Baik, di sini ketika Rasulullah SAW mendengar berita bahwa Siti Aisyah berselingkuh atau berzina dengan salah satu sahabat, maka Rasulullah SAW pun tidak serta-merta memberikan statement bahwa perkataan orang-orang munafik tersebut adalah benar. Sampai
sampai Rasulullah SAW mendatangkan wahyu dari Allah atau teguran dari Allah tentang berita tersebut. Karena Allah Maha mengetahui, teman-teman. Oke, di sini tidak akan saya sendiri yang menjawab, melainkan Ustadz Khalid Basalamah, agar kalian bisa menyimak dengan seksama bagaimana proses pemfitnahan tersebut terjadi. Contoh kasus yang paling besar dalam masalah ini adalah tuduhan Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafikin, terhadap ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kisahnya adalah pada saat Nabi Muhammad SAW membentuk pasukan ini atau peperangan ini dikenal dengan peperangan paling unik di dalam peperangan Nabi SAW, dikenal dengan perang Bani Mustaliq. Bani Mustaliq sebuah suku yang besar dan memang mereka niat ingin menyerang Madinah untuk mencari nama, karena pada saat itu kaum muslimin lagi gencar-gencarnya menyerang semua yang pernah terlibat dalam perang Ahzab. Jadi waktu perang Ahzab, pelang kelompok-kelompok suku-suku Arab dan suku-suku Yahudi mengepung Madinah, jumlah mereka 10.000 pasukan, semuanya berkuda dan semuanya adalah ingin merebut Madinah. Pada saat mereka kalah, Nabi SAW menghukum satu persatu suku itu. Ada suku-suku yang diserang oleh Nabi SAW dan berhasil dikalahkan oleh Nabi SAW. Ada suku-suku Arab lain tidak terlibat, tetapi mereka tamak. Mereka menganggap sekarang umat Islam yang paling kuat, maka mereka ingin menyerang Madinah. Kalau mereka menang, berarti mereka justru yang mendapatkan predikat paling kuat. Salah satunya adalah suku Mustaliq. Di tahun 6 Hijriah, keluarlah Nabi SAW dengan 1.000 pasukan. Pada saat itu ada riwayat yang menyebutkan 700. Keluarlah Nabi SAW lalu kemudian mengepung Bani Mustaliq. Diberikan peringatan masuk Islam, mereka tidak mau. Diberikan jizyah, mereka tidak mau. Ditantang perang, akhirnya mereka mengolok-olok dari belakang benteng mereka, sampai akhirnya Nabi SAW mengumandangkan untuk menyerang. Setelah dikepung sekian belas hari, kalau saya tidak salah. Ringkas cerita, menanglah kaum muslimin dalam peperangan tersebut. Nah, karena mereka kalah perang, maka satu suku Mustaliq itu menjadi tawanan perang. Kalau jadi tawanan perang berarti menjadi budak, karena kalah perang. Semua laki-laki dan semua perempuannya. Pada saat itu teman-teman sekalian, dibagilah tawanan-tawanan perang ini kepada seluruh mujahidin. Dan bagian Nabi Muhammad SAW adalah Juwairiyah binti Harith. Juwairiyah radhiyallahu anha ini adalah anak kepala suku. Kepala sukunya Mustaliq namanya Harith. Juwairiyah ini menjadi bagian dari Nabi SAW, artinya harta rampasan perang Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tawarkan Islam kepadanya. Wahai Juwairiyah, masuk Islam lah. Kalau kau masuk Islam, saya akan bebaskan kamu dari keterbudakan dan saya akan nikahi kamu. Tanpa berpikir Juwairiyah syahadat. Pada saat itu Juwairiyah tiba-tiba syahadat. Waktu syahadat, kebetulan di kemah Nabi SAW ada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang ikut perang pada saat itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW bersama di depannya Aisyah mengatakan kalimat tersebut kepada Juwairiyah. Maka Juwairiyah tiba-tiba syahadat. Karena dia syahadat, maka Nabi SAW nikahi Juwairiyah. Pada saat dinikahi Juwairiyah, maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, dan ini pelajaran yang sangat luar biasa, bagaimana di kalangan para istri Nabi SAW tidak ada permasalahan dalam masalah poligami. Bahkan itu terjadi di hadapan Nabi SAW dan di hadapan Aisyah. Ini sekaligus memberikan gambaran bagaimana para ummahatil mukminin menjadi contoh bagi setiap mukminah. Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan pernikahan tersebut dan tahu kalau Juwairiyah dinikahi oleh Nabi SAW. Maka Aisyah menyebutkan hadis yang masyhur, sebuah riwayat yang masyhur. Beliau mengatakan tidak ada wanita yang lebih mulia daripada Juwairiyah. Dipuji Juwairiyah pas selesai nikah dengan Nabi SAW. Karena setelah menikah dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat mengetahui kalau Nabi SAW menikahi Juwairiyah, bukan dibiarkan dalam keterbudakan, maka para sahabat pun membebaskan semua tawanan mereka, penghormatan terhadap Juwairiyah. Jadi satu suku yang tadinya jadi budak bisa diperjualbelikan, semuanya bebas kembali karena menghormati Nabi SAW menikahi Juwairiyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak ada wanita lebih mulia daripada Juwairiyah karena seluruh sukunya terselamatkan dari keterbudakan karena dia. Maka bebaslah semuanya. Dan gara-gara itu suku Mustaliq masuk Islam. Berjalanlah pasukan ini pulang menuju ke Madinah. Dalam perjalanan Nabi SAW jalan dengan pasukan dengan sahabat-sahabat. Aisyah dan Juwairiyah jalan bersama. Dan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kebiasaan Nabi SAW kepada Juwairiyah. Nabi SAW itu suka begini, suka makanan ini, suka pakaian ini. Dijelaskanlah sebagaimana istri ya menjelaskan pada madunya. Maka dijelaskanlah seperti itu keterangannya. Sampai mereka tiba di sebuah tempat untuk beristirahat. Waktu itu kebetulan ada geranda dibuat untuk Aisyah, geranda dibuat juga untuk Juwairiyah. Kalau mereka letih, tutupan kainnya diturunkan sehingga mereka bisa istirahat. Aisyah sangat kurus pada saat itu, masih kecil badannya. Disebutkan dalam riwayat memang begitu, kecil, ringan. Pasukan istirahat, Aisyah punya hajat, keluar dari gerandanya.
kemudian pergi ke padang pasir, jauh ke sana. Biasanya sebagian ulama hadis mengatakan ini kalau orang punya hajat buang air besar atau buang air kecil. Pada saat Aisyah kembali ke lokasi pasukan, ternyata pasukan sudah jalan. Nabi SAW memerintahkan untuk jalan pasukan ini. Geranda Aisyah radhiyallahu anha karena ditutup dengan gorden, dengan kain. Sahabat-sahabat juga taunya Aisyah ringan, badannya diangkat saja, dipikir ada di dalam. Kemudian jalanlah pasukan. Aisyah radhiyallahu mengatakan, saya pun melihat pasukan sudah jalan. Maka saya naik di atas sebuah batu lalu saya tidur, terbaring. Dan Aisyah radhiyallahu membuka cadarnya pada saat itu, tidak memakai cadar pada saat tidur. Ada satu sahabat bernama Safwan radhiyallahu anhu. Orang ini sangat mulia, terhormat. Saking dipercayanya sampai Nabi SAW meletakkan dia di belakang pasukan khusus untuk mengintai, melihat. Kalau pasukan sudah jalan, nanti dia beberapa kilometer di belakang dia jalan pelan-pelan. Nanti kalau ada pedang yang jatuh diambil, nanti kalau ada perisai diambil, dia tugasnya itu. Karena dia dipercaya oleh Nabi SAW, maka itu tugasnya. Waktu dia pasukan sudah jalan, Safwan memang sengaja menyisir lokasi sekitar itu. Sampai tiba di lokasi pasukan, dilihatlah Aisyah. Dan Safwan mengetahui wajah Aisyah dari sebelum turunnya ayat hijab. Maka Aisyah mengatakan, dia mengetahui wajahku. Lalu dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepintas dia dari jauh, oh ini Aisyah. Maka kata Aisyah anha, saking mulianya Safwan, maka dia cuma mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu mendekatkan untanya kepadaku. Kemudian dia pergi jauh, membiarkan saya naik. Karena biasanya orang kalau naik di atas unta bisa tersingkap betisnya, bisa tersingkap auratnya. Maka Safwan menunggu, pergi jauh. Sampai Aisyah selesai naik di atas unta, baliklah Safwan, lalu kemudian Safwan memegang tali kekangnya unta, lalu berdiri, lalu kemudian jalan, menyusul pasukan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulutku dan juga dari mulut Safwan. Enggak ada nanya-nanyaan. Kamu kenapa telat wahai Aisyah, ada apa? Dan tidak ada nanya-nanya. Ini Allahu alam kalau antum di posisinya. Ini. Yang jelas tidak ada pertanyaan. Orang benar-benar murni telat. Tidak ada pertanyaan. Safwan nggak nanya Aisyah, Aisyah nggak tanya Safwan. Mulia betul. Mereka jalan terus sampai menuju ke pasukan. Ada satu kejadian kecil di sini, tapi besar efeknya. Waktu itu pasukan istirahat lagi di satu titik sebelum masuk ke Madinah, sebelum tiba di Madinah. Waktu istirahat, ternyata ada kejadian dua orang budak. Ini dua budak ini, yang satu budaknya Umar bin Khattab dari Mekah, yang satu budaknya orang Ansar. Budak ini dua-dua lagi ngambil air di sungai. Ternyata tidak sengaja, tidak tahu kenapa jadi cekcok, ribut nih. Si budak Umar bin Khattab mengatakan, wahai orang-orang muhajirin kesinilah. Ngangkat pedang dia. Kemudian tiba-tiba beberapa sahabat dari muhajirin ngumpul di belakangnya budak ini. Si budak dari Ansar melihat itu, dia juga bilang, wahai orang-orang Ansar kesinilah, sambil juga menghenuskan pedangnya. Sebagian orang Ansar hadir di situ. Ini hampir bunuh-bunuhan nih. Ini dakwah jahiliyah. Mereka saling fanatisme kan. Waktu Nabi SAW mendengar, beliau mendekat lalu mengatakan, apakah dakwah jahiliyah, apakah cara-cara jahiliyah masih ada di diri kalian sementara saya ada di tengah-tengah kalian? Tinggalkan, ini membinasakan kalian. Berhentilah pada saat itu. Waktu itu teman-teman sekalian, di pasukan ada kepala munafikin dengan beberapa orang munafik, kurang lebih 30 orang jumlahnya, mereka ikut pada saat itu. Pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah bin Abi Salul ini disampaikan oleh beberapa orang sukunya dari Khazraj, dari Madinah, itu tadi terjadi begini nih, ada budak muhajirin mau menyerang budak Ansar, lalu mereka hampir perang, terus nggak jadi karena Rasulullah SAW tahan. Ini kepala munafik, memang dia bukan Islam, dia pura-pura Islam, dia ingin cari masalah nih sebenarnya, dia ingin cari masalah. Apa saja yang bisa membuat umat Islam jadi kacau, dibuat sama dia, ditunggangin sama dia kesempatan. Lalu dia mengatakan, apakah mereka sudah mengerjakan itu? Udah berani menantang kita untuk perang? Jadi dia sengaja memicu lagi nih. Padahal sudah selesai tadi kan? Udah gak ada lagi. Ini disengaja. Apakah mereka orang-orang muhajirin itu berani mengganggu kita seperti itu? Berani mau angkat pedang? Sungguh ya, mereka tidak lain kecuali seperti pepatah bahasa Arab yang berbunyi, gemukkan anjingmu maka dia akan memakanmu. Ini kalimat hinaan ya. Artinya mereka itu muhajirin sudah kita datangkan ke tempat kita, berikan makan, sudah sampai gemuk, sekarang mau perangin kita lagi. Sengaja dia memicu lagi supaya ribut nih. Lalu dia bilang, kalian nih semua, ditunjuk orang-orang Ansar di situ, tapi
dari kalangan munafikin, 30 orang ini, 29, 30 sama dia. Kalian nih, dia bilang, kalian ini semua yang buat kekacauan nih. Kalian semua yang buat kekacauan. Kalian yang telah menerima mereka di kampung kalian, kalian lihat telah memberikan mereka makanan, kalian telah memberikan mereka minuman, kalian telah menikahkan mereka dengan wanita kalian, kalian memberikan harta kalian. Jadi semua yang Nabi SAW sudah bangun selama ini dikorek sama dia. Nabi SAW kan sudah bangun ukhuwah, orang Ansar sudah Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sampai memaksakan diri mereka walaupun mereka sulit untuk saudara-saudaranya muhajirin, dan ini dipuji oleh Allah. Ini kepala munafik ini mau ngacuin semua tuh, mau dikorek semua supaya itu jadi batal semuanya gitu kan. Lalu dia bilang, nanti kalau kita sudah balik ke Madinah, maka orang-orang yang kuat, maksudnya orang-orang Ansar Madinah, orang-orang Khazraj sukunya dia, akan mengeluarkan mereka, orang-orang yang lemah itu, maksudnya orang-orang muhajirin gitu kan. Sengaja dia picu supaya terjadi peperangan nih. Subhanallah, berita ini terdengar oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dalam majelis itu ada satu anak muda, umurnya di bawah 18 tahun, sekitar 18 tahun. Kalau tidak salah namanya Abdullah anak ini. Anak ini yang kata Nabi SAW, Allah telah mengilhamkan di kupingnya kebenaran. Di antara semua orang munafikin yang 29-30 sama dia, ada orang ini dari Al-Khazraj. Tanpa sengaja dia hadir di situ, dia dengar perkataan Abdullah bin Abi Salul ini. Dan dia tahu ini pemicu perang nih, bahaya. Dia lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kepala munafikin Abdullah bin Abi Salul itu mengatakan begini dan begitu. Nabi SAW mengatakan dia sudah menghidupkan fitnah nih. Lalu kata Nabi SAW, baiklah, dilaporkan kepada beberapa sahabat yang bisa dipercaya kejadiannya. Kata Nabi SAW, gerakkan pasukan, pergi, gitu kan, jalan. Ini lagi istirahat tadi, jalan. Lalu Nabi SAW menyuruh jalan pasukan 3 hari 3 malam. Enggak berhenti. Berhenti cuma sholat, makan pun di atas kendaraan mereka. Enggak berhenti, enggak pernah, enggak seperti biasa gitu. Jalan dari malam itu kan pas malam. Jalan dari malam itu sampai besok, sampai 3 hari 3 malam. Enggak berhenti. Tujuannya Nabi SAW supaya fitnahnya Abdullah bin Abi Salul ini tidak nyebar di pasukan. Ini bahaya nih. Bisa perang di tengah jalan. Nabi SAW ingin menyelesaikan masalah di Madinah. Sementara Aisyah sama Safwan juga jalan, gitu kan? Berarti ini istilahnya menginap, jalan juga, gitu kan? Sesuai dengan waktu itu. Pas tiba sebelum Madinah, istirahat pasukan. Nabi SAW menyuruh istirahat di hari ketiga. Karena capeknya sahabat semua pada tidur pada saat itu. Tidur semua. Tapi sebelum istirahat, Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulai dari suku Khazraj juga. Ini kepala suku Khazraj ya. Kalau Abdullah bin Abi Salul bukan kepala suku, cuman dia orang yang dihormati. Kata Usaid, ya Rasulullah, mendekati kudanya Rasulullah, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya Anda bergerakkan pasukan seperti ini. Malam-malam jalan, malam pun nggak boleh tidur di atas kendaraan mereka, di unta mereka, di kuda mereka. Pokoknya jalan terus. Nabi SAW yang suruh istirahat baru istirahat, setelah 3 hari baru istirahat. Kata Nabi SAW, wahai Usaid, apa kau tidak tahu apa yang dikatakan oleh Abdullah? Kata Usaid, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, dia mengatakan begini dan begitu. Maka kata Usaid, ya Rasulullah, ini munafik, biarkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW, jangan wahai Usaid, nanti orang-orang akan berkata Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Jangan, biarin aja. Baiklah. Akhirnya istirahat pasukan setelah malam ketiga teman-teman sekalian. Besok pagi, pas terbit matahari di waktu duha, pasukan ini sudah dekat Madinah. Sudah 3 hari 3 malam perjalanan, sudah dekat Madinah. Waktu mau bergerak, gitu kan? Nabi SAW sempat menanyakan mana Aisyah. Biasanya Aisyah turun dari gerandahnya, kemudian membantu Nabi SAW, gitu kan? Dicari di geranda nggak ada. Tersebar di pasukan, Aisyah tidak ada. Jangan sampai ada musuh yang ambil, terbunuh tengah jalan. Ini Ummul Mukminin, nggak ada nih. Dan memang selama 3 hari karena tidak berhenti pasukan, jadi tidak ketahuan kan gitu. Jadi kejadian dengan hikmah Allah terjadi begitu. Subhanallah, sementara lagi sibuk cari Aisyah, maka lewat Aisyah dari kejauhan di padang pasir lagi terang benderang, di atas untanya Safwan, dan Safwan pegang talinya. Sementara pasukan 3 hari tidak berhenti. Berarti ini sudah 3 hari dalam perjalanan. Si Abdullah ini nggak berhenti, ingin buat masalah nih, gitu kan?
ingin buat masalah. Namun sebelum Aisyah datang, ada kejadian juga di sini. Saya lupa tadi sampaikan. Anaknya Abdullah bin Abi Salul ini bernama Abdullah juga. Ayahnya Abdullah tapi munafik. Jadi saya istilahkan kalau dalam tulisan sirah saya itu, Abdullah munafik si ayah, Abdullah mukmin si anak. Karena anaknya mukmin, luar biasa, sahabat Nabi yang mulia nih. Ayahnya munafik, anaknya mukmin tulen, luar biasa. Abdullah ini si anak datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, telah sampai ke kuping saya berita tentang ayah saya. Maka ya Rasulullah, izinkan saya membunuhnya. Jangan suruh orang lain. Karena Anda yang mulia, dia yang terhina. Karena kan dia sempat bilang kan, si Abdullah bin Abi Salul ini bilang, kalau kami tiba di Madinah, yang mulia kita ini akan mengeluarkan muhajirin. Tahu nggak muhajirin siapa termasuk dalamnya? Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi Muhammad dari Mekah kan? Berarti semuanya ya Nabi Muhammadnya ya sahabatnya semua kita usir, gitu loh. Anaknya ini dengar, anaknya munafikin. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya membunuh ayah saya. Karena Anda yang mulia, dia yang terhina. Kalimat yang mulia dia katakan. Lalu dia mengatakan, dan ya Rasulullah, kalau Anda izinkan orang lain membunuh ayah saya, maka saya anak. Orang-orang Khazraj, suku kami di Madinah, tahu betul bagaimana bakti saya sama ayah saya. Saya tahu dia munafik, tapi saya menjalankan bakti saya sebagaimana perintah Anda. Tidak ada orang Khazraj yang lebih bakti kepada orang tuanya dibandingkan saya. Kalau saya tahu ada orang lain yang membunuhnya, lalu saya terbawa dengan emosi sebagai anak, saya lalu membunuhnya, lalu saya masuk neraka gara-gara membunuh seorang mukmin. Maka biar saya membunuhnya. Kata Nabi SAW, sudahlah Abdullah, biarin aja, kita tidak membunuh ayah kamu. Biarkan saja, nanti kita akan berbuat baik, kita akan nasihatin coba, gitu kan. Seperti itu kata Nabi SAW. Rupanya Abdullah ini tidak tenang. Pasukan mulai bergerak nih. Kita lupakan dulu tadi kasus Aisyah datang ya. Pasukan mulai bergerak dulu. Waktu pasukan bergerak, mulai Nabi SAW suruh bergerak. Tiba-tiba Abdullah ini si anaknya munafik ini yang mukmin pergi ke depan pasukan, henuskan pedangnya di atas kudanya, lalu dia henuskan seperti orang lagi tunggu musuh. Lewat Nabi SAW dibiarkan, lewat sahabat-sahabat dibiarkan, terus dia lakukan dibiarkan, sampai tiba ayahnya. Waktu tiba ayahnya si Abdullah munafik ini, Abdullah anaknya langsung taruh pedang di lehernya. Lalu ayahnya tahu anaknya ini bakti sekali. Kata ayahnya, ada apa wahai anakku? Kata dia, saya demi Allah akan membunuhmu karena kau yang terhina Rasulullah SAW yang mulia. Perkataanmu terbalik. Kamu kan mengatakan Rasulullah terhina, akan dikeluarkan dari Madinah. Kamu yang terhina dan dia yang mulia. Kata ayahnya pikir anaknya bercanda. Sudahlah, ya. Ayahmu mengucapkan itu demi untuk kemuliaan. Lalu dia mau pindahkan pedangnya. Abdullah anaknya sengaja malah digoresin di lehernya, gitu kan. Dia tahu anaknya serius nih. Demi Allah kata Abdullah si anak, kalau kau bergerak selangkah saya akan tebas lehermu. Saya tidak peduli. Dan ini si Abdullah munafik tahu anaknya ini Abdullah rupanya yang mukmin ini ahli pedang, memang ahli perang, gitu kan. Memang dilatih untuk militer, memang luar biasa dia. Maka si ayah waktu lihat anaknya serius, dia tidak berani bergerak. Kata anaknya, demi Allah saya tidak akan lepaskan pedang ini dan mengizinkan kau masuk Madinah sampai Rasulullah SAW mengizinkan kau. Pasukan jadi berhenti gara-gara itu. Sampai berita kepada Nabi SAW, gitu kan. Ya Rasulullah, si Abdullah buat begini pada ayahnya nih. Kata Nabi SAW, sampaikan kepada Abdullah agar dia mengizinkan ayahnya masuk Madinah. Baiklah. Sementara pasukan berhenti dan Nabi SAW lagi sampaikan supaya Abdullah tadi tidak membunuh ayahnya, si Abdullah anak begitu menarik pedangnya, rupanya Abdullah munafik sakit hati dengan Nabi SAW. Kok bisa anaknya lebih pilih Muhammad daripada saya? Kan dia orang munafik ya, dia bukan muslim, memang dia benci dengan Islam. Maka dia heran kok bisa sampai dirinya pun dikalahkan oleh Nabi SAW, tambah sakit hati dia. Maka yang terjadi pada saat itu, bertepatan waktu itu, lewatlah untanya Safwan bersama Aisyah. Si Abdullah munafik buat berita baru nih. Begitu lihat kejadian tersebut, dia mengatakan Aisyah dan Safwan berdua di unta. Tidak seperti biasanya. Tidak mungkin demi Allah dia ditunjuk Aisyah, selamat dari itu ditunjuk Safwan,
Dan si Safwan tidak mungkin selamat dari dia. Maksudnya sudah berzina nih. Nggak mungkin, bagaimana caranya dua orang jalan terus tidak ada masalah, tidak terjadi apa-apa. Subhanallah, perkataan ini menyebar di seluruh pasukan. Tiba-tiba kayak virus gitu kan. Jangankan istri Nabi, istri kiai berzina saja sudah luar biasa. Hebohnya luar biasa, apalagi ini istri Nabi, wanita yang paling Nabi SAW cintai gitu kan? Baiklah, ringkas cerita, Aisyah mengatakan anha, saya pun masuk ke pasukan, turun dari unta Safwan, lalu masuk ke geranda. Tidak ada niat apa-apa, karena memang tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan satu kalimat pun, tidak berhenti. Pada saat tidak disebutkan juga riwayat bagaimana mereka mengerjakan sholatnya, apakah di atas kendaraan, apakah Safwan pamit keluar, Allahu a'lam. Tapi yang jelas tidak terjadi, kata Aisyah, satu kalimat pun tidak keluar dari mulut Safwan dan juga tidak dari saya. Ringkas cerita teman-teman sekalian, masuklah pasukan ke Madinah. Tetapi rupanya berita ini nyebar kemana-mana nih, nyebar kemana-mana. Selama sebulan tidak ada berita wahyu dari langit, putus dari Nabi SAW. Biasanya Nabi SAW 2 hari, sehari datang wahyu, ini sebulan gak ada wahyu. Ini waktu yang panjang sekali. Biasanya Nabi SAW kalau ada masalah pasti datang Jibril sampaikan, ini loh kasusnya begini, ini loh kasusnya begini, ini hukumnya, ini jalan keluarnya, ya, ini hukuman Allah buat si fulan, dan seterusnya. Nabi SAW sebagai manusia biasa, Nabi, tapi manusia, mendengar juga berita itu. Aisyah belum tahu nih. Lalu beliau melihat, kata Aisyah, saya melihat ada perilaku yang berubah dari Nabi SAW, tidak kayak biasanya. Biasanya mungkin kalau suami lebih mesra, ini kok ada perubahan, ada apa nih? Gitu. Tapi Aisyah adabnya dia nggak tanya suaminya, karena suaminya nggak ngomong, dia juga nggak nanya. Cuma dia mengatakan, dan ini pelajaran-pelajaran besar kita bisa ambil dalam rumah tangga. Kata Aisyah, saya pun cuma melihat perubahan dari Nabi SAW dan saya mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat dengan saya, maka izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, diantarlah ke rumah Abu Bakar, tinggal di rumah Abu Bakar. Berjalan waktu teman-teman sekalian 3 minggu di rumah Abu Bakar, di rumah ayahnya, gitu kan? Jadi sudah kurang lebih hampir sebulan dari kejadian itu ya. Waktu Aisyah di rumah ayahnya, dia makan, dia minum, dia ceria, biasa saja. Nabi SAW datang disambut, Nabi SAW tidak datang, tidak ada masalah buat dia. Dia hidup biasa, tidak ada sesuatu yang jadi beban buat dia. Ada seorang wanita dari Ansar datang kepada Aisyah di rumah ayahnya setelah 3 minggu kejadiannya. Dia mengatakan melihat Aisyah menyambutnya dengan gembira, ditawarin makan, ditawarin minum, tidak ada apa-apa. Kata Aisyah, kata perempuan tersebut, wahai anaknya Siddiq, apa kau tidak tahu apa yang sedang terjadi? Kata Aisyah, apa itu? Dia bilang, orang-orang telah berbicara tentang perjalananmu dengan Safwan. Kalau kau berduaan saja selama beberapa hari. Apa kau tidak tahu itu? Kata Aisyah, apakah mereka sudah membicarakannya? Kata perempuan ini, iya. Maka Aisyah mengatakan, tadinya saya ceria, tiba-tiba saya sedih, dan tiba-tiba tulang-tulang saya seperti remuk semuanya. Jatuh dulu ke bawah, jadinya berdiri. Kemudian saya mengatakan, apakah benar mereka sudah membicarakan kalau saya ini berzina? Maka kata perempuan tersebut, iya wahai anaknya Siddiq. Keluarlah perempuan ini, lalu Aisyah mengatakan, saya cuma tahu menangis, gak bisa ngomong apa-apa, dan saya tahu inilah yang menyebabkan Nabi SAW berubah. Ringkas cerita, berjalan waktu seminggu kata Aisyah, seminggu itu gak niat makan, gak niat minum, gak ada kemauan apa-apa. Jadi sudah sebulan dari masalah ini. Teman-teman sekalian, Nabi SAW menunggu wahyu tiap hari gak ada turun. Sampai sudah sebulan nih, sudah sebulan dari kejadian tersebut dan makin memanas gosipnya nih kemana-mana. Maka Nabi SAW kumpulkan semua sahabat, naik di atas mimbar, setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, kenapa ya ada orang yang menyakiti aku di keluargaku? Kenapa ada orang yang fitnah keluargaku gitu? Mengatakan istriku berzina. Dan juga menuduh seorang temanku, sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya, bahwasanya dia juga berbuat salah. Mendengar kejadian tersebut, ada satu sahabat dari suku Aus, ya. Suku Aus ini suku yang bersaudara dengan Khazraj, sukunya si munafik tadi ini kan. Berdiri dan mengatakannya, Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksud, izinkan kami nebas lehernya. Anda tinggal perintah, kami bunuh dia. Waktu dengar perkataan tersebut, rupanya fanatisme kesukuan masih ada nih. Ada satu sahabat dari Khazraj berdiri,
Lalu dia mengatakan, ditunjuk orang Aus tuh, demi Allah kau tidak ngomong itu kecuali karena dia dari sukuku. Kalau dari sukumu kau tidak akan ngomong seperti itu. Berdiri lagi satu dari Aus mengatakan, ya, ditunjuk si Hazraj tadi, demi Allah kau yang munafik, kau sama dengan dia. Kenapa kau bela? Gitu kan. Kalau Rasulullah suruh kami tebas lehernya. Berdiri lagi satu dari orang Khazraj, kami akan tebas leher kamu, tuduh-tuduhan nih. Ini mau berantem di masjid, gitu kan. Maka Nabi SAW lihat tidak ada manfaatnya nih. Sudah, Nabi suruh bubar semua. Sekarang tiba saatnya, ya, akhir daripada cerita ini. Nabi SAW mengatakan jalan terbaik adalah tanyakan langsung kepada Aisyah. Pergilah Nabi SAW di rumahnya Abu Bakar. Setelah masuk, salaman sama mertuahnya, kemudian menemui Aisyah. Aisyah lagi di atas ranjang, beliau sedang menangis luar biasa. Lalu Nabi SAW dengan santun duduk di sebelahnya Aisyah mengatakan, wahai Aisyah, kalau seandainya kau melakukannya, benar-benar kau berzina, tapi bahasanya kalau seandainya benar kau melakukannya, tapi tidak mengatakan kalau kau berzina, ya, dengan santun, kalau seandainya kau melakukannya, bertobatlah kepada Allah. Allah itu maha pengampun. Karena Nabi SAW tidak tahu ini, kan itu. Tapi kalau kau tidak melakukan, pastikan Allah akan membelahmu dari langit 7 sana. Aisyah mengatakan, waktu saya mendengar Nabi SAW mengatakan kalimat itu, tadinya saya lemas beberapa hari nggak makan, tiba-tiba jadi kuat. Saya duduk, lalu saya menghadap ke wajah Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun percaya dengan berita itu? Sebagai suami juga percaya? Nabi SAW diam. Aisyah balik ke ayahnya Abu Bakar. Sekarang suaminya juga sudah mulai bertanya, mungkin ini benar atau enggak nih? Balik ke ayahnya, wahai ayahku Abu Bakar, jawablah Rasulullah SAW. Sampaikan sesuatu. Ayahnya menjawab Abu Bakar, wahai anakku, saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah SAW. Saya tidak tahu kau buat atau tidak. Kita juga tidak ada bukti. Putus lagi harapan dari seorang ayah. Balik lagi Aisyah kepada ibunya, wahai ibuku, jawablah Rasulullah SAW. Maka ibunya menjawab sama, apa yang saya harus jawab Rasulullah SAW anakku? Saya tidak tahu kau buat atau tidak. Yang Rasulullah ucapkan tadi sudah sangat bijaksana. Kata Aisyah, pada saat itu saya tidak memiliki lagi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pun tiba-tiba merasa lebih hancur lagi, luar biasa, ya penderitaan yang dirasakan. Dan saya mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan taubat dari itu, karena saya tidak melakukannya. Dan saya hanya mengucapkan saja apa yang diucapkan Yakub alaihissalam pada saat anaknya Yusuf hilang. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Maka akhirnya, ya, pada saat itu kata Aisyah, Nabi SAW tiba-tiba keringatan, lalu beliau menuju ke pojok rumah. Dan ini biasanya tanda-tanda wahyu sedang turun. Maka Nabi SAW pun duduk, dan itu tanda wahyu sedang beliau terima, dan keluarlah butiran-butiran, ya, seperti biji kurma dari keringat beliau SAW. Setelah selesai barulah Nabi SAW kembali kemudian dan mengatakan, berita gembira wahai Aisyah, karena Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit ke-7. Dari kisah ini teman-teman sekalian kita ambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama, orang mukmin itu dicoba, dan cobaan yang datang kepada orang beriman sebenarnya tanda sayangnya Allah kepada kita, ya. Saya sudah pernah jelaskan, kalau kita sedang dicoba sama Allah, sebenarnya teman-teman sekalian itu adalah jalan pintas dari Allah untuk memberhentikan antum dari kesalahan dan memaksa antum, ya, menuju kepada ketaatan. Mau nggak mau? Lagi sakit keras misalnya, lagi bangkrut usaha, gitu kan? Lagi ada masalah-masalah berat. Saya yakin biar diajak mau ditraktir sama teman kemanapun kita malas pergi, memikirkan jalan keluar. Maka itu jalan pintas. Kita jadi tidak berani lagi mau buang-buang waktu. Dan akhirnya kita menghabiskan waktu kita dalam ketaatan kepada Allah SWT. Dan ini juga memangkas umur kita sehingga bisa terisi dengan ketaatan kepada Allah SWT. Teman-teman sekalian, ini pelajaran pertama, gitu kan? Dan Aisyah dicoba sama Allah tanpa ada program dari dia, tanpa disengaja. Jadi kalau ada cobaan datang sama antum tanpa sebab, tiba-tiba saja antum dihina orang, tiba-tiba saja antum difitnah, tiba-tiba, memang itulah cobaan. Tidak ada sebabnya pun bisa terjadi. Yang kedua, yang diambil pelajaran dari kisah ini adalah bagaimana, ya, kalau orang bersabar dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan ada fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan, ada titik finishnya, gitu kan? Pasti akan ada akhirnya. Ternyata dengan kesabaran yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu Wa Taala abadikan
ayat dalam Al-Quran yang akan kita bacakan nanti penyelamatan dia dari tuduhan tersebut. Dan sampai sekarang, termasuk di masjid ini sekarang, yang antum dengarkan semua dan teman-teman di YouTube mungkin pemirsa yang mengikuti acara kita, akhirnya jadi tahu. Dan kita membahas tentang pembebasan Aisyah radhiyallahu anha dari zina itu, dari tuduhan itu. Dan ini mungkin akan berlaku sampai hari kiamat, karena Al-Quran akan selalu kekal, gitu kan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya nanti sebelum hari kiamat itu sendiri. Jadi jelas sekali, ya, kalau orang diuji akan datang akhirnya dan Allah akan angkat derajatnya. Kemudian juga pelajaran yang lain teman-teman sekalian, adanya orang munafik di tengah-tengah kaum muslimin dan harus hati-hati dengan mereka. Cirinya sederhana, namanya Islam, mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi bencinya dengan Islam luar biasa. Selalu ngorek-ngorek kesalahan kaum muslimin, seperti kasus tadi Abdullah bin Abi Salul. Jadi jangan heran dengan orang-orang seperti ini, kan ada di tengah-tengah kita. Yang keempat, akan ada hukum siapapun yang menuduh seorang mukminah berzina, dia dosa besar. Dan kalau tidak benar akan dicambuk 80 jerah per orangnya. Maka semuanya akan dicambuk. Dan pada saat itu semuanya yang menuduh Aisyah dan terlibat dicambuk. Saya minta waktu sedikit, saya akan bacakan dalilnya. Di dalam surah An-Nur ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman berbuat zina, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, diangkat berkah hidupnya, dan bagi mereka azab yang besar. Mereka akan disiksa di akhirat nanti. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Abi Salul. Lalu Allah juga menurunkan surah An-Nur ayat 4 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'i fajlidu ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berzina dan mereka tidak memiliki 4 orang saksi. Abdullah bin Abi Salul tidak punya saksi, gitu kan? Dia cuma lihat, kemudian dia tuduh, padahal tidak kelihatan. Maka ya, cambuklah mereka dengan tuduhan tersebut 80 kali cambukan. Jadi ini hukuman bagi orang-orang yang berbuat tadi. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Fadzakara minha, dan disebutkan diantaranya kadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh orang-orang yang mukminah yang sedang lalai berzina. Puncaknya adalah Aisyah. Jadi kalau sampai sekarang ada orang yang tetap menuduh seperti orang-orang Syiah, kalau Aisyah tetap dikatakan berzina, bahkan mereka membenarkan berita perzinahan tersebut, gitu kan? Yang terbantahkan jelas dalam dalil-dalil yang jelas dalam ayat Al-Quran ini, dan semua disepakati oleh para sahabat sebab turunnya ayat tadi karena Aisyah radhiyallahu anha, maka dia tetap memikul sama. Pemerintah Islam harus memangkap mereka dan mencambuk mereka 80 jerah. Dan hukum ini berlaku juga bagi semua mukminah yang dituduh berzina. Semua mukminah yang dituduh berzina, siapapun mukminah yang sedang baik-baik lalu dituduh, maka hukumannya adalah yang menuduhnya akan dicambuk 80 jerah. Kemudian sebagai penutup teman-teman sekalian, Imam Adz-Dzahabi mengangkat tentang bahayanya menjaga atau menyalahgunakan lisan, hingga akhirnya menuduh kaum muslimin. Di antaranya hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang mana kaum mukminin atau kaum muslimin selamat dari gangguan lidahnya dan tangannya, maksudnya memfitnahnya. Kemudian pernah Nabi SAW di dalam hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan kepada Muadz bin Jabal, waktu beliau mengatakan banyak orang yang masuk ke dalam neraka karena lisan. Lalu kata Muadz, ya Rasulullah, apakah ya kita dilemparkan ke dalam neraka karena lidah kita? Kata Nabi SAW, wa hal yakubbun nasa ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaida alsinatihim. Bukankah paling banyak orang masuk neraka pada hari kiamat justru karena lisan-lisan mereka? Lalu kemudian sebagai penutup teman-teman sekalian, diambil ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58 oleh Imam Adz-Dzahabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ayat ini juga menekankan tentang dosa-dosanya orang-orang yang ikut-ikutan menuduh Aisyah pada saat itu radhiyallahu anha. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat ini dirincikan oleh sebagian ulama hadis dan mengatakan masuk di dalamnya sabda Nabi SAW, siapa yang menuduh hamba sahayanya berzina,
maka hukuman had akan ditegakkan atasnya pada hari kiamat, kecuali memang benar seperti apa yang dia tuduhkan. Kesimpulan dari semuanya, kita tidak boleh menuduh sembarangan orang-orang yang berbuat dosa. Dan di sini disebutkan wanita mukminah baik-baik, karena kalau wanita lebih mudah kelihatan tanda perzinahannya, seperti kasus misalnya hamil. Kalau laki-laki tidak kelihatan, maka tuduhan itu berbeda keadaannya dengan kalau kaum wanita. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.